Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hashtag TV, sumber inspirasi dan ilmu yang mengupas berbagai aspek tentang Islam untuk memperkuat iman dan memperluas wawasan kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kemenangan warga Palestina yang baru saja mereka dapatkan. Semoga pembahasan ini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami ajaran Islam dengan lebih baik lagi. Pada 15 Januari 2025, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza setelah konflik yang berlangsung selama 15 bulan dan menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina. Selain itu, lebih dari 10.000 orang masih dinyatakan hilang, diduga terkubur di bawah puing-puing rumah mereka yang hancur akibat pengeboman Israel. Keadaan semakin memburuk dengan hampir 2 juta warga Palestina terpaksa mengungsi ke kota Rafah di Gaza Selatan, dekat dengan perbatasan Gaza dan Mesir yang kini menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan pengungsi tertinggi. Perpindahan besar-besaran ini menjadi salah satu yang terbesar sejak peristiwa Nakbah pada 1948 ketika terjadi eksodus besar warga Palestina. Meskipun Mahkamah Internasional telah memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangannya ke Rafah, agresi terus berlanjut hingga kesepakatan gencatan senjata ini tercapai. Gencatan senjata ini akan dilaksanakan dalam 3 fase. Fase pertama akan dimulai pada 19 Januari 2025, yaitu penarikan dan bantuan kemanusiaan. Israel akan menarik pasukan militernya dari jalur Gaza secara bertahap, dimulai dari wilayah utara. Hamas akan menghentikan serangan roketnya terhadap wilayah Israel dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza akan diprioritaskan. Jalur-jalur perbatasan termasuk Karem Shalom dan Rafah akan dibuka untuk mengizinkan masuknya pasokan makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Di fase kedua, yaitu pemulihan dan pertukaran tahanan. Kedua belah pihak akan melakukan pertukaran tahanan. Hamas akan membebaskan beberapa warga Israel yang ditahan, sementara Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestina, termasuk anak-anak dan wanita. Warga Palestina yang mengungsi akibat perang akan mulai dipulangkan ke wilayah mereka, terutama di utara jalur Gaza. Perawatan medis akan diberikan kepada warga Gaza yang terluka, termasuk memungkinkan mereka untuk dirawat di rumah sakit Mesir. Fase ketiga yaitu negosiasi perdamaian. Pembicaraan akan dimulai untuk mencapai gencatan senjata permanen. Isu-isu utama yang akan dibahas termasuk penghapusan blokade Gaza oleh Israel, status Yerusalem, dan hak kembali bagi pengungsi Palestina. Kesepakatan ini dimediasi oleh Qatar dan Mesir dengan dukungan dari Amerika Serikat. Perdana Menteri Qatar, yaitu Muhammad bin Abdulrahman bin Jamsim Al Thani, mengumumkan perjanjian tersebut dalam konferensi pers di Doha. Kesepakatan gencatan senjata ini memberikan harapan baru bagi warga Gaza yang telah lama hidup di bawah blokade dan perang. Jika berhasil, gencatan senjata ini dapat menjadi fondasi bagi perdamaian yang lebih luas di Timur Tengah. Namun, keberhasilannya sangatlah tergantung pada komitmen kedua belah pihak untuk menahan diri dan bekerja menuju solusi jangka panjang yang adil. Konflik antara Palestina dan Israel adalah salah satu konflik yang paling kompleks dan panjang dalam sejarah modern. Semuanya bermula di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman, ketika wilayah Palestina dihuni oleh mayoritas Muslim bersama komunitas kecil Kristen dan Yahudi. Namun, situasi mulai berubah setelah Inggris menguasai Palestina pada tahun 1920 di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa menyusul kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama. Pada 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang mendukung pendirian tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Hal ini memicu ketegangan dengan penduduk Arab Palestina, terutama ketika migrasi besar-besaran Yahudi ke wilayah tersebut terjadi, didorong oleh gerakan Zionisme dan meningkatnya penganiayaan Yahudi di Eropa, termasuk Holocaust. Pada 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi 2 negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional.
Namun, rencana ini ditolak oleh penduduk Arab Palestina. Ketika Israel memproklamirkan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, perang segera meletus antara Israel dan negara-negara Arab tetangga. Perang ini yang dikenal sebagai Perang Arab Israel pada tahun 1948. Bagi Palestina, peristiwa ini disebut sebagai Nakbah atau malapetaka karena ratusan ribu warga Palestina kehilangan rumah mereka dan menjadi pengungsi. Konflik ini tidak berhenti di sana. Isu-isu seperti pengungsi Palestina, pendudukan wilayah, dan klaim atas Yerusalem terus menjadi sumber ketegangan hingga hari ini, membuat perdamaian yang abadi terasa sulit untuk dicapai. Konflik antara Palestina dan Israel bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga melebarkan sejarah panjang, identitas, dan harapan saling bertabrakan. Hingga kini, dunia terus menyaksikan upaya-upaya perdamaian yang belum menemukan akhir. Sekian dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Nantikan video-video menarik lainnya dari kami. Jangan lupa untuk mendukung dakwah ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar Anda selalu mendapatkan konten terbaru dari kami. Bersama-sama kita sebarkan kebaikan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.